Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, pecinta ikan gabus. Selamat berjumpa kembali di channel ini teman-teman ya. Baik, jadi saat ini saya sedang mengairi kolam ikan gabus ya. Jadi kolam ini sempat bocor kemarin dan ini baru saja diperbaiki ya. Kita tambah ini besarnya, kemarin juga ini ukurannya agak kecil, sekarang sudah agak besar. Dan ini sudah kita tes taruh bibit ikan gabus ya. Ini dari kolam sebelah saya pindahkan, saya coba taruh di sini untuk ngetes apakah airnya sudah bagus atau belum gitu teman-teman ya. Ini ada bibit ikan gabus berukuran 3 cm lah. Baik, jadi pada video kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang baru pertama kali ingin memulai berbudidaya ikan gabus, gimana caranya, seperti apa gitu ya. Jadi sini saya punya tipsnya untuk teman-teman yang ingin memulainya. Nah, yang pertama tentu saja kita harus mempunyai kolamnya dahulu teman-teman ya. Kolamnya ini bisa dari kolam terpal ataupun terbuat dari kolam beton. Nah, kolamnya sendiri dipersiapkan minimal kita mempunyai 2 kolam ya. Untuk bibitnya kita punya 2 kolam teman-teman. Nah, untuk kolamnya sendiri pun nggak perlu langsung harus kolamnya itu besar ya teman-teman ya. Saya pun pertama kali berternak itu kolamnya cuma berukuran 1 meter kali 2 meter dan yang satunya itu kolamnya berukuran 70 kali 1,5 meter, jadi nggak besar. Jadi itu untuk pertama kali membesarkan bibit ya, jadi nggak besar teman-teman. Kolamnya cukup kecil aja. Namun ya sesuai selera teman-teman ya, teman-teman bisa langsung menggunakan kolam yang lebih besar lagi, ya silakan saja. Namun saya sarankan untuk yang baru pertama kali ingin memulainya, saya sarankan mencobanya dahulu dengan menggunakan kolam yang lebih kecil. Jadi nantinya juga akan berkembang dengan sendirinya ya, bisa istilahnya kalau ikan gabusnya sudah semakin banyak, sudah berkembang biak, kita bisa menambah lagi jumlah kolam dan besar kolamnya teman-teman ya. Nah, mengapa harus 2 kolam? Jadi kolam itu 2 itu untuk bibit ikan gabus yang sudah agak lebih besar. Jadi kalau kita mempunyai bibit, kita dapat dari alam ya, atau nangkap dari alam liar ataupun kita beli, biasanya setelah dibesarkan itu pembesarannya sudah pasti tidak akan merata. Dan nantinya kita tinggal memisahkan antara yang besar dan yang kecil ya ke kolam yang sebelah. Jadi kita minimal kita mempunyai 2 kolam untuk pembesaran bibitnya teman-teman ya. Dan yang kedua tentu saja bibit ikan gabusnya teman-teman ya. Nah, bibit ikan gabus ini bisa kita dapatkan dari alam liar atau kita mencari di alam liar atau kita bisa membelinya secara online ya atau datang ke lokasi penjualan bibit ikan gabus. Nah, untuk teman-teman yang memulai berternaknya menggunakan bibit ikan gabus dari tangkapan alam, bisa diajarkan memakan pelet teman-teman ya. Dan caranya ada di video saya sebelum-sebelumnya ya, tentang mengajari burayak ataupun bibit ikan gabus memakan pelet. Jadi teman-teman bisa menonton video-video saya di beranda ya. Ada juga kita bisa membeli ikan gabus ataupun bibit ikan gabus secara online ya, ataupun datang ke lokasi pembudidayanya teman-teman ya. Namun saya sarankan mencari bibit ikan gabus yang sudah bisa makan pelet ya, ataupun bibit ikan gabus yang sudah full makan pelet teman-teman ya. Kenapa mesti sudah full makan pelet? Karena lebih biar gampang gitu, biar mudah untuk mengurusnya teman-teman ya. Dan juga untuk menghindari ikan gabus itu memakan temannya sendiri ya, ataupun kanibal lah gitu ya. Biasanya kalau dia itu kan ikan gabus di alam liarnya itu kan makannya itu daging. Jadi itu bisa meminimalkan ya risiko ikan gabus memakan temannya sendiri ya, ataupun kanibal ya. Makanya sebaiknya mencari bibit ikan gabus yang sudah memakan pelet ya, untuk menghindari atau meminimalkan ya ikan gabus berkanibal atau memakan temannya sendiri. Karena kita kan memelihara ikan gabus itu kan dalam jumlahnya banyak ya, ya paling enggak ya 100 ekor ataupun minimal 50 ekor. Jadi dalam jumlah yang banyak itu bisa minimal lah, kalau namanya ikan gabus yang sudah makan pelet biasanya jarang sampai berkanibal ataupun memakan temannya sendiri. Kalau yang bertarung sudah pasti ada teman-teman ya. Baik, kiranya seperti itu dulu teman-teman ya video singkat kali ini.
nanti disambung lagi di video-video yang lain. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin memulai berternak atau budidaya ikan gabus ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.